Bapa yang baik, saat ini kami datang kepadamu, kami akan belajar firman Tuhan, kami akan sharing firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami. Berkati setiap kami dan berkati hamba-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berjumpa kembali melalui siraman rohani pada siang ini, yaitu Gereja Israel Masih Pegangsaan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang 12 ayat 1 sampai ayat 19. Tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu membaca satu ayat saja. Ayatnya cukup panjang, Bapak Ibu dapat baca di rumah masing-masing. Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19 tentang doa yang berkuasa untuk melepaskan ikatan belenggu. Doa yang berkuasa untuk melepaskan segala ikatan belenggu di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Saya mengajak membaca satu ayat saja yang menjadi ayat emas kita di dalam ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19 ini berbicara tentang kisah Raja Herodes yang begitu sangat kejam dan lalim. Dengan kekuasaannya yang dimilikinya, ia bertindak semena-mena terhadap rakyatnya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bahkan banyak para nabi dan para anak-anak Tuhan yang ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh, dipenjarakan. Nah, kalau kita melihat pembunuhan secara kejam terhadap orang-orang percaya itu dilakukan oleh Raja Herodes, begitu luar biasa dahsyatnya pada saat itu. Nah, di dalam ayat yang kedua tercatatlah di situ bahwa dia membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat Petrus tidak luput dari penahanan dan dipenjarakan oleh Herodes. Sudah bisa dipastikan bahwa nasib Petrus akan sama seperti Yakobus, juga dia akan dibunuh. Tetapi satu hal yang luar biasa kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di mana kalau Yakobus saat itu tidak mengalami nasib yang luar biasa, dia dibunuh dengan pedang, tetapi berbeda dengan Petrus. Pada saat Petrus dipenjarakan, ada sesuatu mujizat yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-4a, di situ dikatakan di bawah penjagaan 4 regu masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Jadi kalau kita melihat di sini dalam kisah ini, Petrus begitu akan mengalami nasib yang sama dengan Yakobus, tetapi ada satu kuasa yang mujizat yang luar biasa yang sanggup melepaskan Petrus. Padahal kalau kita melihat kisah di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19 ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kondisi Petrus pada saat di dalam penjara itu dia dimasukkan dalam penjara, dijaga dengan ketat oleh para prajurit, dan terlebih lagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tangan dan kakinya dipasung dengan begitu kuat, dan tidak mungkin kalau Petrus akan melarikan diri, itu tidak akan mungkin terjadi. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Kalau kita melihat di situ, Petrus tidak akan ada pengharapan lagi. Semuanya itu tidak akan mungkin terjadi dalam kehidupan Petrus untuk Petrus dapat terlepas dari hukum apa yang akan dilakukan oleh Raja Herodes ini. Tetapi satu hal yang luar biasa, ketika Petrus dalam kondisi letih, lesu, dan tidak berdaya, dan dia tahu kok nasibnya akan seperti apa, di situ Petrus tertidur, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tertidur pulas di antara para prajurit yang menjaganya. Tapi kalau kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-7, kita dapat melihat ayat yang ke-7 apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Nah, dengan cara yang ajaib Tuhan sanggup melepaskan Petrus, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi Petrus dan malaikat itu. Sesudah itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, malaikat dan Petrus itu keluar dari penjara itu, sehingga kalau kita melihat mereka sampai di ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia di dalam ayat 10. Nah, bagaimana Petrus dapat terlepas dari penjara itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Kalau kita pikir itu adalah mustahil, yang itu tidak akan mungkin terjadi dalam kehidupan Petrus. Tetapi kenapa Petrus dapat lepas dari penjara itu dan terlepas dari maut yang akan menghampirinya, dari
tindakan Raja Herodes ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Padahal dia dijaga begitu ketat dan begitu luar biasa oleh para prajurit. Itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, malaikat Tuhan mendatangi Petrus untuk melepaskan Petrus dari belenggu itu dan membebaskan Petrus dari segala malapetaka, malabahaya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya ini bisa terjadi karena kekuatan doa yang luar biasa dahsyat yang dinaikkan oleh jemaat Tuhan pada saat itu. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, pasal 12 ayat yang kelima, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini karena doa yang luar biasa yang dinaikkan jemaat untuk Petrus supaya Petrus dapat dilepaskan, dihindarkan dari maut. Akhirnya apa yang terjadi? Petrus dapat terlepas dari semuanya itu, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu. Itu tidak akan mungkin terjadi dalam kehidupan kita, mustahil. Tidak akan ada pertolongan lagi. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perlu kita ingat, samping kanan, kiri, depan, belakang tertutup, tetapi atas tidak tertutup. Bagi Allah tidak akan pernah tertutup untuk kita datang kepadanya, berseru kepadanya, dan bagi Allah tidak akan pernah tertutup kuasanya yang luar biasa itu atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau melihat kejadian ini, saya melihat pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika saya terserang COVID bersama suami saya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya berdoa di hadapan Tuhan, saya merasa semuanya itu sepertinya tertutup. Kenapa? Waktu saya menghubungi rumah sakit semuanya sudah penuh, tidak mungkin kami dapat dirawat di situ. Sementara suami saya parah, saturasinya turun. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan gimana ini? Semuanya tertutup. Kenapa saya diperhadapkan kepada satu hal yang begitu sulit dan semuanya sepertinya tidak ada jalan lagi? Saya bertanya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya diingatkan kembali bahwa memang kanan, kiri, depan, belakang kita tertutup, tapi masih ada jalan. Di mana itu? Atas. Saya hanya berseru kepada Tuhan. Sementara kalau saya membuka HP, membaca WA, semuanya beritanya adalah RIP. Banyak teman-teman kita yang kita kasih, saudara-saudara kita yang kita kasih berpulang terlebih dahulu. Nah, saya bukan takut untuk saya pulang atau apa. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau sendirian. Saya mau dalam hidup saya, dalam pelayanan saya di sini ada teman, yaitu teman hidup saya, yaitu suami saya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika saya berdoa, saya menghampiri Tuhan, pada saat itu kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Saturasi daripada suami saya yang sudah 90 ke bawah, padahal itu tidak boleh. Saya tanya teman-teman medis bahwa itu tidak boleh di bawah 90. Nah, ternyata Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kami berdoa berseru kepada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Saturasi suami saya akhirnya naik. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di saat itulah saya melihat bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Oleh sebab itu, ketika kita diperhadapkan kepada situasi-situasi yang sulit, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan Bapak Ibu terus menyerah, tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Dia adalah Tuhan Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Dia mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mungkin kanan, kiri, depan, belakang sudah tidak mungkin buat kita untuk kita keluar dari masalah itu, dari jeratan itu. Tetapi satu hal, tangan Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Kuasa doa adalah sangat luar biasa, dahsyat dan ajaib. Oleh sebab itu Bapak Ibu ngasih Tuhan, jangan pernah menyerah ketika doa kita belum dijawab. Kita tetap tekun di dalam doa, karena doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita mampu dan sanggup melepaskan segala ikatan, segala masalah-masalah yang kita hadapi. Dan Tuhan Allah mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita bertekun berdoa, maka tergeraklah surga dan kuasa Tuhan bekerja turun tangan untuk menolong kita, membebaskan dan melepaskan kita dari segala ketidakberdayaan kita, dari segala belenggu-belenggu yang mengikat kita. Oleh sebab itu tetap tekunlah berdoa, karena Tuhan mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang Bapak Ibu alami saat ini, apa yang Bapak Ibu sedang hadapi saat ini,
Apakah Bapak Ibu sekarang ada dalam jerat yang begitu luar biasa membelenggu Bapak Ibu, yang tidak sepertinya secara manusia tidak bisa terlepas, tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mampu dan sanggup melepaskan saya dan Bapak Ibu sekalian dari segala belenggu dan ikatan itu, dan sanggup menolong dan menyelesaikan semua masalah kita. Oleh sebab itu tetap tekunlah berdoa. Kita harus ingat, ketika Tuhan turun tangan, maka tidak ada perkara yang sukar bagi Dia untuk membebaskan dan melepaskan segala masalah kita. Ketika Tuhan turun tangan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, masalah kita akan selesai. Pertolongan itu datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta dengan isinya, yang bisa membebaskan kita, yang menolong kita dan menyelesaikan semua pergumulan kita, masalah kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama tetap bertekun di dalam doa, membawa pergumulan kita, masalah kita di hadapan Tuhan, dan kita percaya bahwa kuasa Allah tidak pernah berhenti untuk menolong dan membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan belenggu itu, sehingga kita dapat keluar menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan. Biarlah Bapak Ibu menjadi pemenang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Engkau terus memampukan kami untuk kami tetap bertekun di dalam Engkau, di dalam kami menghampiri Engkau, berdoa terus Tuhan, di dalam pergumulan dan masalah kami, sehingga kami dapat menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan, dan kami dapat keluar dari masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau begitu luar biasa dahsyat atas hidup kami, dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam hidup kami. Oleh sebab itu berikan kami Tuhan kekuatan, kemampuan di dalam Tuhan, untuk kami terus bersandar kepada Engkau, terus menghampiri Engkau, bertekun terus mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Ibu saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapa. Kami percaya Tuhan, mereka yang saat ini dalam masalah dan beban berat dan pergumulan, kami percaya dengan iman Tuhan Yesus yang akan menolong mereka. Dan di dalam nama Yesus Tuhan membebaskan dan melepaskan mereka. Terima kasih Tuhan. Semua kami pertaruhkan dan tangan kuasa-Mu, pertolongan dan anugerah Tuhan melimpah atas kami. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu kembali. Amin.